Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selesai menghadapi Suramanik, tidak serta-merta selesai ujian di Pasingara. Ternyata Adipati Kebo Panaran punya tes lain. Apa itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pada di Pasingara, Kebo Panaran menambahkan, "Kau harus sanggup merobohkan mereka dalam waktu 3 jurus. Tapi ingat, tak satu pun harus terluka." Di Pasingara menyambut golok yang dilemparkan sambil tersenyum, sementara 6 prajurit dengan golok terhunus menyebar berkeliling mengurungnya. Di belakang jendela, Galuh Resmi yang masih mengintip kembali merasa cemas. Dikeroyok oleh 6 prajurit kelas 1, apakah pemuda itu sanggup bertahan? 6 golok sentak berkelebat menyerang. Di Pasingara menekuk kedua lututnya. Golok di tangan kanannya dibabatkan ke atas dalam bentuk lingkaran. Trang, trang, trang. Terdengar suara beradunya senjata sampai 6 kali berturut-turut. Lalu suara bergedebukan dan pekik kesakitan susul-menyusul. Dengan mata kepalanya sendiri, Adipati Kebo Panaran menyaksikan bagaimana setelah menangkis serangan 6 golok, si pemuda lantas pergunakan kaki dan tangan kirinya serta gagang golok untuk menghajar ke 6 pengeroyoknya hingga 3 orang terpelanting roboh. 2 kena ditotok dan 1 berdiri sambil pegangin hidungnya yang mengucurkan darah. Di belakang jendela, Galuh Resmi sampai ternganga takjub melihat kejadian itu. Kebo Panaran memegang bahu di Pasingara. "Kau ternyata tidak mengecewakan. Kau memang pantas menjadi kepala pengawal Kadipaten. Mulai hari ini, kau menjalankan tugas di Kadipaten Gombong." Di Pasingara tersenyum dan menjura dalam-dalam. "Terima kasih Adipati, terima kasih," katanya seraya mengembalikan golok yang tadi diberikan Kebo Panaran. Ketika Adipati itu berlalu, Pasingara memalingkan kepalanya ke arah jendela. Meski cuma sekilas, tapi masih sempat terlihatnya wajah Galuh Resmi. Galuh Resmi merasakan wajahnya bersemu merah dan bergegas masuk ke dalam kamar. Sesaat dia tegak di depan kaca menatap wajahnya sendiri. Pemuda itu tahu kalau dia mengintip, betapa malunya dia. Tetapi, kenapa dia begitu merasa tertarik padanya? Kebo Panaran, Adipati yang berusia setengah abad itu, menaruh kepercayaan penuh pada kepala pengawal yang baru. Namun dia tidak menduga sama sekali kalau justru di Pasingara sebenarnya adalah manusia biang racun yang bakal merusak rumah tangganya. Tanpa setahu siapapun di gedung Kadipaten itu, diam-diam di Pasingara mulai main api dengan Galuh Resmi. Banyak hal yang membuat istri Adipati Gombong itu melayani kedipan mata, lirikan nakal, dan senyum berbisa di Pasingara. Pertama, di Pasingara seorang pemuda bertampang gagah. Pertemuan pertama dulu dengan ketinggian ilmunya telah mendatangkan rasa kagum dalam diri Galuh Resmi. Kedua, karena kehidupan rumah tangga perempuan itu dengan Kebo Panaran tidak berbahagia. Sebagai seorang lelaki berusia 50 tahun, Kebo Panaran tidak mungkin mempunyai kesanggupan untuk menjalankan kewajiban badannya terhadap istri yang cantik jelita dan baru berusia 18 tahun itu. Ketiga sanggupan inti ditambah pula dengan seringnya
sang adipati melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, lalu pergi menghadap pembesar-pembesar di kota raja untuk memberi laporan. Semua ini membuat Galuh Resmi seperti terasing jauh dalam kesunyian. Ketika Dipa Singara muncul dengan keberaniannya yang nakal berbisa, Galuh Resmi tak kuasa untuk mengelak. Bahkan tanpa disadari, ia sendiri senantiasa membalas setiap senyuman kepala pengawal yang gagah itu. Meskipun tidak merupakan kebiasaan, tapi pada umumnya setiap pembesar di masa itu mempunyai 2 buah kamar tidur. Satu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk istrinya. Demikian pula dengan Kebo Panaran. Setiap malam, dia selalu tidur di kamar besar di sebelah depan gedung kadipaten, sedang istrinya di kamar lain yang bersebelahan. Antara 2 kamar itu dihubungkan dengan sebuah pintu. Dengan adanya 2 kamar inilah, Dipa Singara mempunyai kesempatan untuk berbuat lebih berani. Suatu malam, ketika seluruh gedung kadipaten diselimuti kesunyian senyapan, Dipa Singara keluar dari kamarnya di bagian belakang gedung kadipaten. Malam itu, dia telah menyusun rencana untuk melaksanakan niat terkutuk yang selama ini masih ditahan-tahannya. Dia yakin Galuh Resmi tidak akan menolak. Kalaupun ternyata nanti perempuan cantik itu tidak bersedia melayaninya, akan dipaksanya dengan kekerasan lalu menyingkir dari Gombong. Habis perkara. Bukankah maksudnya meminta jabatan kepala pengawal kadipaten itu sebenarnya hanyalah kedok belaka, karena yang diintainya bukan lain adalah istri Adipati Gombong yang muda belia dan cantik rupawan itu. Di hadapan pintu kamar yang diketahuinya adalah kamar tidur Galuh Resmi, kepala pengawal itu berhenti tegak sejenak memasang telinga. Semuanya serba sunyi. Dia melangkah mendekati pintu satu lagi. Di sini didengar suara dengkur Adipati Kebo Panaran. Dipa Singara kembali ke pintu pertama dan mulai mengetuk daun pintu perlahan-lahan. Tak selang, beberapa lama didengarnya suara orang turun dari ranjang disusul suara langkah-langkah kaki. Lalu pintu di depannya terbuka sedikit. Wajah Galuh Resmi menyeruak di celah pintu. Perempuan ini tampak kaget melihat Dipa Singara. "Ada apakah?" tanya Galuh Resmi. "Adipati telah tidur." "Iya, kenapa?" "Boleh aku masuk?" tanya Dipa Singara. Matanya memandang tajam. Lalu tanpa menunggu jawaban, dia mendorong daun pintu dan menyelinap masuk ke dalam. Sampai di dalam, daun pintu ditutupnya dengan cepat. "Kepala pengawal, tindakanmu masuk ke dalam kamar dan malam-malam begini sangat di luar kesopanan." Suara Galuh Resmi bergetar. Dipa Singara tersenyum. "Kau tahu mengapa aku datang kemari, Galuh?" ujar Dipa Singara pula. Suaranya setengah berbisik dan senyum masih terus menyungging bibirnya. Galuh Resmi merasakan dadanya berdebar. Pemuda yang selama ini selalu memanggilnya dengan sebutan Jeng, kini langsung menyebut namanya. "Kau ingin bertemu dengan Adipati?" Dipa Singara menggeleng. "Aku hanya ingin menemuimu. Bukankah pertemuan ini sudah sejak lama sama kita nantikan?" "Kepala pengawal, jaga mulutmu." "Namaku Dipa Singara. Jika Adipati tahu kau masuk malam-malam ke sini, kau bisa celaka. Dan agar suamimu tidak tahu, boleh kukunci pintu yang menghubungkan kamar ini dengan kamar sebelah?" "Tidak, kau harus keluar dari sini Dipa Singara, saat ini juga." Kembali si pemuda tersenyum. Dia melangkah ke arah pintu penghubung lalu menguncinya. "Klek. Kau, apa-apaan ini? Apa maksudmu Dipa Singara?" Kepala pengawal itu melangkah ke hadapan Galuh Resmi, membuat perempuan ini tersurut mundur. "Kalau kau berani melakukan sesuatu terhadapku, aku akan menjerit." Galuh mengancam. "Galuh, jangan tipu dirimu sendiri," bisik Dipa Singara. "Jangan tipu perasaan hati sanubarimu. Apakah layangan senyum dan lirikan mata mesramu selama ini hendak kau musnahkan dengan satu teriakan yang akan membangunkan seluruh isi gedung kadipaten ini? Tapi aku menyukaimu dan kau menyukaiku. Kita sama-sama tahu hal itu. Atau masihkah kau hendak berpura-pura?"
Kalau semua itu terjadi, tidak kuinginkan sampai sejauh ini. Kau berani masuk ke kamarku. Bagaimana kelanjutan nasib Galuh Resmi? Bisakah dia lolos dari jeratan di Pasingara? Jangan tipu perasaan hati sanubarimu. Apakah layangan senyum dan lirikan mata mesramu selama ini hendak kau musnahkan dengan satu teriakan yang akan membangunkan seluruh isi gedung kadipaten ini? Tapi aku menyukaimu dan kau menyukaiku. Kita sama-sama tahu itu. Atau masihkah kau hendak berpura-pura? Kalau semua itu terjadi, tidak kuinginkan sampai sejauh ini. Kau berani masuk ke kamarku. Lagi-lagi kau menipu dirimu, Galuh. Aku yakin bahwa kau sepenuhnya menyadari bahwa satu saat pertemuan seperti ini pasti akan terjadi. Aku telah masuk kemari menemuimu, orang yang kukagumi kecantikannya, yang kukasihi. Apakah semua itu hendak kau hancurkan? Galuh Resmi tundukkan kepala, dadanya yang kencang bergoyang turun naik. Masih banyak kesempatan untuk bertemu, Dipa. Jika memang kau inginkan, bukan malam-malam begini, bukan di kamar. Jadi, kau inginkan aku keluar dari kamar ini? Tanya Dipa Singara. Galuh Resmi tak menjawab. Disadarinya bahwa diam-diam ia memang menyukai Dipa Singara pada saat pertama kali melihat pemuda ini. Tetapi tindakan Dipa Singara masuk ke dalam kamar seperti itu sangat berbahaya. Namun untuk menyuruh si pemuda keluar dari kamarnya, hatinya terasa sangat berat. Sesaat ia hanya bisa berdiam diri. Kemudian dirasakannya, nafas pemuda itu menghembus hangat di wajahnya. Lalu terasa pegangan jari-jari tangan Dipa Singara pada kedua bahunya. Kau izinkan aku bersamamu malam ini di sini, Galuh? Pemuda itu mengusap dagu Galuh Resmi. Perlahan-lahan diangkatnya hingga perempuan itu menengadah. Sepasang mata mereka saling bertatapan. Dipa, kau terlalu berani, Dipa. Terlalu berani, desis Galuh Resmi. Semuanya karena kau, demi kau, Galuh, balas berbisik Dipa Singara. Perempuan itu menggeliat sewaktu lehernya disentuh ciuman Dipa Singara. Betapa tubuhnya menjadi menggigil panas dingin tetapi nikmat. Betapa darahnya menyentak-nyentak, betapa lainnya terasa peluk dan ciuman pemuda itu dibanding dengan rangkulan suaminya yang berusia setengah abad itu. Jangan di sini, Dipa, jangan di sini, kata Galuh Resmi waktu pemuda itu membimbingnya ke tempat tidur. Tapi Dipa Singara menghujaninya dengan ciuman bertubi-tubi pada pangkal lehernya. Membuat perempuan itu bergelinjang, menggeliat, dan mengeluarkan suara lirih. Nafasnya memburu tetapi tersendat-sendat. Tidak di sini, Dipa. Aku khawatir suamiku bangun. Semua pintu telah kukunci. Tak ada yang harus kau takutkan, kata Dipa Singara. Dia membungkuk, membenamkan hidungnya di celah antara kedua buah dada Galuh Resmi, membuat perempuan itu mencengkramkan kuku-kuku jarinya ke punggung Dipa Singara. Ketika tubuhnya diangkat, Galuh menggelungkan tangannya ke leher si pemuda. Kini dia terbaring di atas tempat tidur. Dipa yang membaringkannya. Galuh memejamkan matanya, tak berani menatap wajah Dipa Singara. Sesaat kemudian, dirasakannya jari-jari tangan Dipa Singara menyelinap di balik pakaiannya. Galuh Resmi tersentak menggeliat kelangsungan. Selama ini, hanya jari-jari tangan lelaki tua bernama Kebo Panaran yang menggerayangi tubuhnya. Betapa lainnya dengan rabaan seorang pemuda. Galuh Resmi menggeliat lagi, dan lagi, sampai akhirnya tiba-tiba dia membalikkan tubuh dan menggigit dada Dipa Singara. Pemuda itu mengeluh kesakitan.
tapi sekaligus menimbulkan gelegak rangsangan. Tangan di Pasinggara menggerayang lebih berani. Galuh Resmi merasa seperti pembuluh-pembuluh darahnya meletus sewaktu pemuda itu mulai membuka pakaiannya. Tidak berani dia membuka matanya. Tak berani dia membuka mulut. Desau napasnya membara. Dirasakannya, tubuh di Pasinggara meneduhi tubuhnya. Tubuh kuku itu dipeluk Galuh Resmi kuat-kuat. Demikianlah malam itu telah terjadi hubungan gelap dan mesum antara di Pasinggara dengan Galuh Resmi, antara seorang kepala pengawal dengan perempuan yang menjadi istri adipati atasannya sendiri. Apa yang terjadi malam itu baru merupakan permulaan saja dari serangkaian panjang perbuatan mesum terkutuk di antara mereka berdua. Betapapun suatu kejahatan tidak akan berlangsung selama-lamanya tanpa diketahui orang. Bagaimanapun, sesuatu yang berbau busuk itu tak mungkin dibungkus, disembunyikan. Lama-kelamaan akan tercium dan ketahuan juga. Demikian pula dengan segala perbuatan mesum yang dilakukan di Pasinggara dan Galuh Resmi. Hanya dalam waktu 2 bulan, entah bagaimana sebabnya, seisi gedung Kadipaten telah mengetahui hubungan gelap dan kotor kedua orang itu. Hanya karena takut terhadap Galuh Resmi, terlebih lagi ngeri akan tindakan yang bakal dilakukan di Pasinggara yang berilmu tinggi itu, maka tak ada seorang pun yang berani menyampaikan atau mengadukan kebusukan itu pada Adipati Kebo Panaran. Namun pada akhirnya, diam-diam Kebo Panaran merasakan adanya kelainan pada tindak tanduk istrinya. Kemudian diperhatikannya pula tingkah laku di Pasinggara. Sikap Galuh Resmi jika berada di dekat kepala pengawalnya itu, pastilah ada hubungan tertentu antara kedua orang ini. Dan hubungan antara lelaki muda dengan seorang perempuan jelita, apalagi kalau bukan menjurus pada hubungan hati dan badania. Sudah sampai sebegitu jauhkah hal itu terjadi? Kebo Panaran berusaha mencari bukti-bukti, tapi gagal. Dicobanya memancing kedua orang itu dengan pura-pura pergi menjalankan tugas ke kota atau ke desa-desa. Lalu diam-diam bersama beberapa pengawal dia melakukan pengintaian. Tapi semuanya tetap tidak membawa hasil. Suatu ketika, Kebo Panaran mendapat akal. Sengaja dicarinya satu kesempatan baik. Selagi berdua-dua dengan Galuh Resmi, berkatalah adipati ini. Istriku Galuh, seingatku telah lebih dari 3 bulan Dinda tak pernah menyambangi ibu mertuamu di Karang Tretes. Hah? Memang betul Kanda, sudah 3 bulan kita tak pernah ke sana, menyauti Galuh Resmi. Aku khawatir kalau nanti mereka kecewa dalam berharap-harap dan menganggapmu sebagai seorang menantu yang tak punya perhatian. Galuh Resmi terdiam. Kebo Panaran melirik dan meneruskan. Bagaimana kalau besok kau berangkat ke Karang Tretes? Jika begitu Kanda, saya akan berangkat besok. Kanda tentu akan ikut serta pula bukan? Ada urusan yang perlu kuselesaikan di kota raja. Penting sekali. Aku tak mungkin menemanimu. Sampaikan saja salam hormatku pada orang tuaku. Mana enak pergi tanpa Kanda. Kanda yang menyuruh saya pergi, tapi Kanda sendiri tidak ikut. Merajuk Galuh Resmi membuat Kebo Panaran agak bimbang. Apa benar sedemikian besar perhatian serta kasih sayang istrinya? Lagi pula, saat ini daerah yang bakal dilalui kabar-kabarnya kurang aman, kata Galuh Resmi lebih lanjut. Hal itu tak usah Dinda khawatirkan. Di Pasinggara akan mengawalmu pulang pergi bersama beberapa prajurit. Meskipun demikian, jika urusan Kakanda di kota raja cepat selesai, saya harap Kanda mau menjemput ke Karang Tretes dan pulang bersama-sama. Kebo Panaran menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, suami istri itu pun masuk ke kamar mereka. Di atas ranjang, malam itu Galuh Resmi sangat bergairah. Ini agak mengherankan Kebo Panaran. Apa gerangannya membuat Galuh Resmi begitu bergairah? Merajuk Galuh Resmi
membuat Kebo Panaran agak bimbang apa benar sedemikian besar perhatian serta kasih sayang istrinya. Lagi pula, saat ini daerah yang bakal dilalui kabar-kabarnya kurang aman, kata Galuh Resmi lebih lanjut. Hal itu tak usah Dinda khawatirkan, di Pasingara akan mengawalmu pulang pergi bersama beberapa prajurit. Meskipun demikian, jika urusan Kakanda di Kota Raja cepat selesai, saya harap Kanda mau menjemput ke Karangtretes dan pulang bersama-sama. Kebo Panaran menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, suami istri itu pun masuk ke kamar mereka. Di atas ranjang, malam itu Galuh Resmi sangat bergairah. Ini agak mengherankan Kebo Panaran. Apa gerangannya membuat Galuh Resmi begitu bergairah? Sebenarnya, perempuan itu bergairah karena ingat saat-saat berdua-dua dengan di Pasingara yang bakal dialaminya dalam perjalanan ke Karangtretes pulang pergi. Karangtretes, sebuah desa subur di tepi lembah yang jaraknya kira-kira 1,5 hari perjalanan dari Gombong. Jika seseorang berangkat pagi hari dengan mengendarai kuda, pada malamnya ia akan sampai di sebuah kampung pusat perdagangan yang terletak 1/2 hari perjalanan dari Karangtretes. Biasanya orang akan berhenti dan menginap di sana. Keesokan hari baru melanjutkan perjalanan lagi. Demikian pula dengan rombongan Galuh Resmi. Mereka sampai di kampung itu sewaktu siang telah berganti malam. Di Pasingara, yang memimpin rombongan langsung membawa rombongan ke sebuah penginapan. Di situ disewanya 3 buah kamar. Kamar yang paling besar dan bagus serta bersih untuk Galuh Resmi. Kamar kedua yang bersebelahan dengan kamar pertama ditempati oleh kusir kereta dan prajurit-prajurit yang berjumlah 3 orang. Kamar terakhir yang terletak di sebelah kiri kamar Galuh Resmi ditempati oleh di Pasingara seorang diri. Mengetahui bahwa yang menginap adalah rombongan istri Adipati Gombong, maka pemilik dan pembantu-pembantunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena perjalanan seharian penuh itu, sehabis makan, para prajurit dan kusir kereta yang keletihan langsung masuk kamar dan tertidur pulas. Sebelumnya, kepada mereka di Pasingara berkata bahwa malam itu dia sendiri yang akan berjaga-jaga, tapi semua orang sudah maklum kalau pimpinan mereka itu akan mempergunakan kesempatan untuk senang-senang berbuat mesum dengan istri Adipati. Karena mereka tidak peduli dan sudah muak, maka langsung saja ke tempatnya tertidur. Di dalam kamarnya, Galuh Resmi berdiri di depan kaca, memupuri wajahnya yang halus dengan bedak harum. Di antara heningnya malam, Galuh Resmi kemudian mendengar suara ketukan halus di pintu kamar. Dia tersenyum. Diletakkannya kotak bedak di atas meja, lalu cepat-cepat membuka pintu. "Ih, aku masih belum selesai berhias, engkau sudah datang kemari," kata Galuh Resmi dengan senyum lebar memanaskan birahi di Pasingara. Tanpa menunggu lebih lama, di Pasingara masuk dan sekaligus mengunci pintu. "Orang secantikmu tak perlu berdandan lagi, Galuh," ujar di Pasingara. "Seorang permaisuri raja pun tetap memerlukan berhias, apalagi aku," saut Galuh Resmi. "Soalnya, mungkin permaisuri itu jelek dan kau secantik bidadari, tidak pernah membosankan." Tak sabar lagi di Pasingara langsung mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Galuh Resmi kencang-kencang. Sebelumnya, mereka telah biasa berbuat kemesuman di gedung kadipaten. Kini karena merasa lebih bebas serta aman, maka masing-masing lebih terangsang oleh kobaran nafsu lebih hebat dari yang sudah-sudah. Dalam keadaan setengah telanjang, keduanya berguling-guling di atas tempat tidur. Tempat tidur besar itu kini berubah menjadi sebuah arena pertandingan mesum. "Dipa," bisik Galuh Resmi, suaranya lirih. Matanya setengah terpejam, jari-jarinya mencengkram punggung si pemuda. Di Pasingara tahu betul apa arti bisikan itu. Satu demi satu, segera ditanggalkannya pakaiannya melekat di tubuh Galuh Resmi. Ketika lelaki ini hendak melepaskan pakaian terakhir yang melekat di aurat Galuh, tiba-tiba pintu kamar itu ditendang dari luar hingga terpentang lebar dan hancur berantakan. Buah! Menyusul terdengar suara bentakan menggeledek. "Manusia-manusia Dajjal, malam ini kalian berdua akan mampus dalam kemesuman,"
Galusmi memekik. Dia mengenali suara itu, juga di Pasingarah. Satu sambaran angin keras menderu dekat kepala di Pasingarah. Pemuda ini cepat jatuhkan diri dan berpaling menghadap Adipati Kebo Panaran. Dia berhadap-hadapan dengan Adipati itu. Di tangan kanan Kebo Panaran tergenggam sebilah pedang panjang. Parasnya kelamu besi seram menggigitkan. Pemuda haram jadah, jadi inilah balas jasamu terhadapku. Mampuslah. Untuk kedua kalinya, Kebo Panaran membabatkan pedangnya ke arah di Pasingarah. Untuk dua kalinya pula, kepala pengawal Kadipati ini berhasil mengelak. Dengan kalap dan diamuk amarah, Kebo Panaran memburu dan hantamkan pedangnya bertubi-tubi. Kanda Kebo Panaran, hentikan. Galusmi menjerit panjang sambil menjangkau kain untuk menutupi aurat yang polos. Perempuan laknat, kau mampus duluan. Kebo Panaran tusukkan pedangnya ke dada telanjang istrinya. Galusmi menjerit. Sebelum ujung pedang menembus dada yang putih telanjang itu, satu deru angin dahsyat datang memapas dari samping. Kebo Panaran terhuyung-huyung, bahkan hampir terpelanting jika dia tidak lekas-lekas memperkuat kuda-kuda kakinya. Tusukan pedangnya melesat jauh. Ternyata di Pasingarah telah lepaskan satu pukulan tangan kosong yang dahsyat. Hal ini membuat Adipati Gombong itu menjadi penasaran. Sambil berbalik, tangan kirinya dipukulkan ke depan. Serangkum cahaya putih yang luar biasa panasnya berkibar. Ini pukulan sakti bernama Perak Mendidih, yang merupakan pukulan yang paling hebat yang dimiliki oleh Adipati Gombong itu. Dia sengaja mengeluarkan pukulan sakti itu siang-siang karena ingin menamatkan riwayat di Pasingarah ketik itu juga. Di Pasingarah kaget bukan kepalang. Tidak disangkanya, Adipati tua yang kelihatannya mulai pikun itu ternyata memiliki ilmu pukulan tangan kosong yang demikian hebatnya. Buru-buru dia melompat ke samping selamatkan diri. Tak urung, hawa panas masih sempat menyambar pundak kirinya hingga kelihatan menjadi merah dan perih. Pukulan Perak Mendidih lewat, terus melanda dinding kamar hingga hancur hangus berkeping-keping. Dengan suara gaduh ini membuat terbangunnya seluruh isi penginapan. Bangsat! Bentak Adipati Kebo Panaran geram ketika melihat pukulannya tidak mengenai sasaran. Dia pukulkan tangan kirinya sekali lagi untuk melancarkan serangan yang sama. Namun saat itu di Pasingarah sudah bersiap sedia. Dia tak ingin berada di tempat itu lebih lama dalam keadaan hampir telanjang begitu rupa. Dari balik pakaiannya yang terletak rapi di tepi ranjang dikeluarkan sebuah benda hitam. Sret! Benda hitam itu terbuka. Ternyata adalah sebuah kipas hitam legap. Bagaimana kelanjutan pertarungan api cemburu sang Adipati? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun novel silat lainnya, bisa mengunjungi negeri para pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.